Jadi di depannya itu ada CCTV. Tapi apa yang didapat dari penelusuran Dipo investigasi ini, yaitu CCTV itu tidak merekam apapun guys. Kapan Daru ini sempat ke Squad Kitchen dan ke Fruit Market? Dan satu lagi, apakah bisa nih menutup jendela itu dari luar? Dan ternyata bisa juga guys. Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, dimana berita viral kita bahas sambil nyemil, bukan nyinyir. Kemarin kita udah ngebahas penelusuran Dipo investigasi di Mall Grand Indonesia dan juga di kantor Kemlu guys. Ada beberapa kejanggalan dan fakta baru yang terungkap guys. Kayak misalnya HP Arya Daru yang ternyata memang masih ada di tangannya sampai di kantor Kemlu guys. Jadi HP-nya itu tidak hilang di GI. Terus ada juga ekspresi Arya Daru yang berubah-berubah nih. Jadi waktu sama orang lain ekspresinya itu ceria gitu. Tapi ketika dia sendiri, dia itu cenderung tegang gitu ya, seolah-olah sedang ada yang mengganggu pikirannya. Dan bahkan menurut security yang ada di kantor Kemlu, saat Arya Daru ini datang turun dari taksi dan disapa oleh si security ini, Daru ini bilang kalau dia akan ke basement untuk mengambil mobil guys. Bapak berdua? Siap saya menyapa beliau karena saya kenal beliau. Responnya seperti apa? Responnya dia biasa aja sih Pak. Dia mau turun ke basement, mau ngambil mobil. Padahal kan kita lihat jelas di CCTV kalau Daru ini nggak ada ngambil mobil gitu. Daru ini malah langsung naik ke rooftop. Yang artinya Daru ini ingin orang lain tuh merasa kalau semua itu baik-baik aja. Nah, kejanggalan yang ditemukan di kantor Kemlu dan juga di GI ini mungkin masih bisa dibantah ya dengan berbagai alasan. Ya masih bisa dicari lah celah penjelasannya gitu. Tapi gimana dengan kejanggalan yang ditemukan oleh Dipo investigasi di kos Arya Daru di Gondia Guest House? Mari kita bahas guys. Nah, dari penelusuran sebelumnya oleh Fakta TV One, Pak Siswanto ini sempat bilang kalau CCTV yang ada di Gondia Guest House ini ada sekitar 15 CCTV. Masuk area itu ada 4 CCTV, masuk dapur ada 2 CCTV. Banyak ya sebenarnya ya. 15 semua di sini CCTV. Nah, tapi saat Dipo investigasi datang bersama pihak polisian juga ke Gondia Guest House ini, nah Dipo tuh nanya berapa CCTV sih yang diperiksa di Gondia Guest House. Dan ternyata polisi itu bilang kalau CCTV yang diperiksa itu ada kurang lebih 5 CCTV. Kalau di sini kami mengambil kurang lebih sekitar 5 titik, ya. 5 titik utama, siap. Kenapa cuma 5? Katanya ada 15. Nah, menurut pihak polisian dari Polda Metro Jaya, CCTV lain itu nggak ada memorinya guys. Jadi CCTV itu nggak merekam apapun. Yang paling krusial guys, yaitu CCTV yang ada di depan pintu akses masuk. Itu loh pintu yang dilalui oleh semua penghuni kos di sekitaran kamar kos Arya Daru itu. Jadi di depannya itu ada CCTV. Tapi apa yang didapat dari penelusuran Dipo investigasi ini, yaitu CCTV itu tidak merekam apapun guys. Bukannya tidak merekam karena nggak ada orang lewat, tapi memang CCTV itu nggak ada memorinya. Sama, siap. Dan ada juga sebelah sana yang tidak dimunculkan kepada publik. Mengapa demikian? Yang untuk kamera tersebut kami sudah coba periksa ke lab cyber, namun dari rekaman CC tersebut tidak ada. Dalam artian memorinya tidak ada rekaman sama sekali. Tidak ada rekaman sama sekali dan itu bisa dipastikan. Bisa dipastikan. Oke, baik. Padahal semestinya kamera ini bisa memantau akses keluar masuk siapa saja orang yang lewat atau masuk ke kamar Arya Daru guys. Itu loh CCTV harapan satu-satunya. Kok kebetulan CCTV itu nggak ada memorinya. Nah, dan ketika Dipo ini menanyakan kepada Pak Siswanto, siapa sih yang sebenarnya menyuruh untuk menggeser CCTV, dan ini nggak dijawab sama Pak Siswanto guys. Ditanya ke Pak Siswanto, tapi yang menjawab adalah pihak dari Polda Metro Jaya. Untuk menggeser CCTV tersebut pada pagi harinya, pemilik kos. Kami luruskan di sini bahwa CCTV itu berubah sudut angle-nya pada saat istri meminta
untuk penjaga kos, Pak Sis, mendobrak pintu. Dan inisiatif dari pemilik kos merubah sudut dari angle CCTV tersebut agar bisa membuktikan menyaksikan dan merekam setiap pergerakan atau apapun yang dilakukan oleh Pak Sis. Tapi kenapa waktu konferensi pers dibilang dengan yakin kalau istri almarhumlah yang menyuruh untuk menggeser CCTV? Kalaupun memang itu ada kesalahan, kenapa tidak diralat? Malah diralatnya itu di acara Dipo investigasi itu. Nah, kita masuk ke bagian kamar dari almarhum Arya Daru nih guys. Saat Dipo ini masuk ke kamar almarhum Arya Daru, memang tidak terlihat adanya kerusakan baik itu di dinding ataupun di plafon ya. Di kamar ataupun di kamar mandi, semuanya terlihat normal. Jadi kecil kemungkinan ada orang yang masuk lewat plafon ataupun lewat tembok gitu ya. Nah, polisi juga menegaskan kalau akses masuk dan keluar di kamar Arya Daru tersebut hanya ada dua, yaitu pintu dan juga jendela. Baik. Jadi akses untuk masuk kamar ini cuma pintu dan jendela. Oke. Aksesnya hanya pintu dan jendela. Nah, pada saat ditemukan, pintu kamar Arya Daru kan seperti kita tahu, itu triple lock gitu ya. Jadi dikunci dengan menggunakan kunci kartu, kunci grendel, dan juga slot atas itu. Jadi tidak mungkin ya ada orang yang keluar dari pintu itu. Bagaimana dengan jendela? Nah, jadi saat Dipo ini mencoba memperagakan ya, apakah bisa ya orang itu keluar lewat jendela? Dan ternyata bisa loh guys, walaupun memang agak susah ya. Sulit atau tidak? Ya. Memang nampak cukup sulit ya. Kalau memang keluar ini bisa dibilang mudah ya. Dalam arti bisa saja seseorang keluar. Dan satu lagi, apakah bisa nih menutup jendela itu dari luar? Dan ternyata bisa juga guys. Bisa banget. Itu memang jendelanya tuh tertutup. Keluar, dan saya akan coba buktikan apakah bisa terkunci dari luar. Dan memang bisa ya. Nah, pihak Polda juga mengatakan bahwa memang ada kemungkinan ada orang yang bisa keluar lewat jendela dan menutup jendela itu dari luar. Kemungkinan untuk bisa keluar dari jendela memang ada. Namun memang ada dan terkunci ya. Memang terkunci. Namun kita perlu perhatikan bahwa CCTV tidak merekam adanya gerakan ataupun siluet orang keluar ataupun masuk pada saat itu. Ditambah lagi, apabila memang ada orang keluar, di sini bila diperhatikan ada lampu yang menggunakan sensor gerak. Oke. Ya, apabila ada orang bergerak ataupun ada gerakan di sini, otomatis lampu ini akan terang lebih nyala. Tapi kalau memang ada orang yang keluar lewat jendela, maka akan terlihat siluetnya itu terekam lah di CCTV. Karena di depan pintu kamar Daru ini ada lampu dengan sensor gerak guys. Jadi kalau misalkan ada pergerakan, maka lampu itu akan menyala. Otomatis bayangan orang yang keluar dari jendela itu akan terekam di CCTV. Tapi kan itu tidak terjadi. Nah, berarti kemungkinan tidak ada orang yang keluar lewat jendela. Nah, masalahnya kalau kita ingat lagi nih guys ya, ada analisis dari pakar IT yaitu Bapak Abimanyu. Nah, ada beberapa video rekaman CCTV di malam hari yang dianalisa oleh Pak Abimanyu waktu itu. Nah, ini adalah CCTV saat Arya Daru ini datang dari luar, habis itu keluar membuang sampah dan balik lagi. Nah, di CCTV ini terlihat kalau lampu itu memang menyala guys ketika ada orang yang lewat. Begitu juga dengan di jam 12 saat Pak Siswanto ini lewat untuk mengecek ya keadaan Mas Daru ini yang disuruh oleh Mbak Pita. Itu juga lampu sensor itu nyala guys. Tapi anehnya saat Pak Siswanto ini mengecek sekali lagi ke kamarnya Arya Daru di jam 5 pagi saat dia bolak-balik membawa sapu itu guys, lampu sensor yang di lorong itu gak nyala guys. Padahal jelas-jelas kan itu ada Pak Siswanto yang lagi lewat. Tapi kenapa lampu sensor itu gak nyala? Kemudian lampunya tidak nyala pada saat dia seliweran. Nah nih, dia sampai pintu sini. Hello, lampu tetap mati. Mas, kesana lagi mas. Ayo mas, sana lagi mas. Lewat pintu mas.
Bukankah lebih masuk akal saklar Diam dulu, bentar-bentar. Nih lihat, lewat mas. Mati terus lampunya. Asik. Dia seliweran, lampu mati. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, kalau misalkan lampu sensornya itu mati, entah karena baterainya habis atau memang sengaja dimatikan, gimana mungkin ada siluet orang bisa terlihat di CCTV? Gimana mungkin lampu ini nyala kalau misalkan ada orang keluar lewat jendela? Sementara yang jelas-jelas lewat aja, Pak Siswanto ini lewat, lampunya itu nggak nyala, guys. Nah, sekarang mari kita lihat kejanggalan lainnya lagi, guys. Jadi ini adalah rekaman ketika Daru ini datang dari kantor Kemlu ya, di jam 23:23. Jadi Daru itu masuk, gak lama, berselang 1 menit, Daru ini keluar lagi membawa kresek hitam yang lumayan besar. Dugaannya Daru ini buang sampah. Nah, keesokan harinya ketika ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, polisi mencari tuh kresek mana nih yang dibuang sama Daru kemarin. Ditemuinlah kresek yang barang buktinya itu dipajang waktu konferensi pers itu, guys. Dan kemarin waktu di poin investigasi nanya itu barang apa aja sih yang ada di kresek sampah hitam itu. Nah, polisi juga menunjukkan nih foto barang-barang apa saja yang ada di kresek hitam itu. Jadi kurang lebih ada sekitar 12 item dan juga ditambah 2 struk belanja. Yang jadi konsennya tim kami nih, guys ya, itu ya seperti kita tahu ya, di situ ditemukan adanya alat kontrasepsi. Nah, menurut dari kepolisian, alat kontrasepsi ini kan ditemukan di 2 tempat, yaitu di tas area Daru yang di rooftop dan juga di kresek sampah hitam itu, guys. Nah, kalau di kresek sampah, kemungkinan pasti alat kontrasepsi yang ditemukan itu yang udah dipakai dong. Kalau misalkan masih baru, masa dibuang, kan mubazir. Dan kalaupun misalnya bekas, area Daru ini adalah orang yang bersih gitu ya, jadi nggak mungkin dong nyimpen bekas itu lama-lama. Paling enggak itu kemarinnya itu dia nggak sempet buang, terus dia buang di malam hari di tanggal 7 itu. Nah, berarti aktivitas itu dia lakukan di tanggal 6 dong, sehari sebelum dia buang sampah. Apakah ada nih area Daru ini menerima tamu perempuan di tanggal 6 itu? Nah, sementara menurut Pak Siswanto, almarhum area Daru ini nggak pernah bawa tamu selain istrinya. Kalau bawa tamu lain selain Bu Daru? Saya belum pernah. Oh, belum pernah ya? Nah, selain alat kontrasepsi juga ditemukan struk belanja ya, guys ya, di kresek sampah hitam itu. Jadi ada 2 struk belanja yang mana tanggalnya itu tertulis tanggal 7 Juli. Nah, di mana tanggal 7 Juli itu adalah hari di mana Daru itu membuang sampah itu, guys. Artinya dia tuh belanja di hari yang sama. Ya mungkin siangnya itu dia belanja atau sorenya lah dia belanja. Habis itu struknya itu dibuang di kresek sampah hitam. Tapi pertanyaannya, Daru ini buang sampah semenit setelah masuk kamar loh, guys. Belum lagi dia buka sepatu. Apa sempet Daru ini mengambil struk belanja yang tadi siang dimasukkan ke kresek hitam lalu dibuang keluar? Seurgen itukah membuang struk belanja? Apalagi kondisi kresek hitam itu terlihat itu kayak sudah terikat rapi gitu loh, guys. Kayak seolah-olah itu memang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi Daru ini tinggal ngambil aja terus dibawa keluar. Nah, di struk itu tertulis kalau itu adalah struk dari Squad Kitchen dan Fruit Market, guys. Kalau kita telusuri lagi ya kegiatan Daru di tanggal 7 Juli itu lumayan padat ya, guys ya. Jadi pagi hari jam 7.20 itu Daru udah sampai di kantor Kemlu. Siang hari pas makan siang, Daru ini makan siang di pos blok sama Farah dan Dion. Sore hari pulang dari kantor dia langsung ke GI. Malam hari jam 9 dari GI dia langsung ke kantor Kemlu lagi dan balik ke kos itu sampai di kos jam 23:23. Kapan Daru ini sempat ke Squad Kitchen dan ke Fruit Market? Kalau kita lihat ya, jarak antara kantor Kemlu ke Squad Kitchen itu perlu waktu 11 menit, guys, pakai mobil. Dari GI ke Squad Kitchen itu 21 menit. Dan dari kos ke Squad Kitchen itu 16 menit, guys. Sedangkan Fruit Market itu jaraknya memang dekat dengan Gondia Guest House ya. Jadi sekitar 5 menit lah dengan menggunakan mobil gitu ya. Tapi jam berapa ya kira-kira Daru ini pergi ke Fruit Market? Sementara Fruit Market ini bukanya tuh dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam.
Nah, sedangkan kita tahu Daru itu jam 7.20 udah di kantor Kemlu, dan dari Kemlu ke kosnya di malam hari itu baru sampai jam 23:23. Yang mana pasti fruit market ini udah tutup. Nah, tapi kalau misalkan emang benar Daru ini ada ke squad kitchen dan juga ke fruit market, berarti harusnya di sana ada dong CCTV yang merekam Daru ini sedang berbelanja di sana. Nah, kan itu juga bisa dilihat ya sebagai bukti. Ngapain aja sih Daru di sana? Apakah di sana itu ada yang ngikutin Daru atau dia merasa terancam di situ? Bisa dilihat dari CCTV di Squad Kitchen dan Fruit Market ini, guys. Pastikan di struk belanja itu ada ya jam berapa sih Daru itu belanja. Apakah sudah ditelusuri gitu? Di Squad Kitchen dan Fruit Market nih ada nggak rekaman CCTV Daru lagi belanja di sana? Ini kresek hitam beneran punya Daru? Apa jangan-jangan ini mengejutkan juga nih guys ya. Ternyata Gondia Guest House itu nggak cuma satu lantai. Ternyata di belakang itu ada tangga, kita bisa naik ke atas. Dan di sana ada satu ruangan yang menurut Pak Siswanto itu adalah gudang. Satu ruangan yang kemudian ada di lantai 2 kos almarhum Arya Daru. Ini apa, Pak Sis? Gudang. Gudang. Boleh saya masuk ya? Oke. Oke. Satu-satunya ruangan di lantai 2 kos almarhum Arya Daru adalah gudang. Memang bisa dilihat kondisinya selayaknya gudang pada umumnya, menaruh barang-barang yang memang tidak digunakan lagi oleh pemilik kos. Ya, tapi kembali lagi pihak dari Polda ini emang sudah mengecek bahwa di atas itu nggak ada akses orang luar untuk masuk naik ke atas. Karena di samping kanan kiri dan juga belakang dari Gondia Guest House itu adalah rumah tetangga, guys. Jadi nggak mungkin ada akses untuk orang lain itu masuk ke Gondia Guest House itu lewat atas. Dan di gudang itu juga sudah dicek, sudah diperiksa guys, bahwa tidak ada indikasi ada orang bersembunyi di gudang itu. Tidak ada tanda-tanda orang yang mungkin bersembunyi ataupun masuk melalui tempat ini. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah dari sini kalian bisa menemukan suatu titik terang? Apakah Arya Daru ini 100% melakukan tindakan mandiri atau ada keterlibatan pihak lain guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang kejanggalan-kejanggalan yang tim kami temukan di penelusuran dari Dipo Investigasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini guys biar kalian gak ketinggalan update lainnya. See you on the next video. Bye-bye.